hampir dari 80% kebudayaan Bima. Bima ini adalah terminal untuk semua tarekat yang ada. Rimpu ini dibawa oleh masyarakat Melayu. Jadi semua masalah yang ada di masyarakat itu Semua everybody standby, camera rolling and action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama kami di Brida Podcast. Siang ini kami akan membahas mengenai bagaimana aktualisasi budaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Bersama kita sudah ada narasumber, yaitu Bapak Fahru Rizky sebagai pemerhati budaya yang akan menjelaskan bagaimana sih aktualisasi budaya sehari-hari yang ada di Kota Bima. Selamat siang, Bapak. Baik, selamat siang. Jadi pada siang hari ini bersama Bapak Fahru Rizky. Jadi Bapak Fahru Rizky ini sudah memiliki banyak karya, yaitu salah satunya buku Historiografi Bima, buku Eksistensi Kerajaan Sanggar dalam Sejarah dan Kebudayaan, dan Bapak Fahru Rizky juga mempunyai blogspot ya, Mbojoklopedia di Facebook. Jadi kami mengikuti Bapak Fahru Rizky ini di blogspotnya. Kebetulan Bapak Fahru Rizky ini berita-berita yang diupload adalah konten-konten yang diupload adalah berkaitan dengan budaya Bima, ya Bapak ya. Jadi mungkin langsung saja kita akan membahas mengenai bagaimana sih aktualisasi Bima di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa Bima ini merupakan suatu daerah yang memiliki adat istiadat dan tata cara yang sangat banyak. Salah satunya adalah kebudayaan-kebudayaan yang memiliki moto Maja Labo Dahu. Dan itu merupakan aktualisasi yang sejalan dengan keislaman ya Bapak ya. Jadi gimana sih menurut Bapak Fahru Rizky sendiri aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai majalah Budahu? Ya, baik. Terima kasih kepada Brida yang telah membuka diskusi yang menarik ini mengenai secara umum mengenai kebudayaan masyarakat Bima atau kebudayaan Bojo. Nah, sebenarnya melihat kebudayaan Bima itu kita bisa melihatnya dalam dua aspek gitu. Dua aspek antara historisnya dan penerapannya. Penerapannya atau tadi aktualisasi. Nah, kebudayaan Bima ini merupakan kebudayaan yang sangat kompleks gitu. Jadi dia seperti wadah kosong Bima ini, kemudian datang berbagai peradaban atau budaya-budaya alkulturasi memasuki ruang-ruang masyarakat di Bima ini. Sebenarnya saat ini saya lagi riset untuk proyek buku saya selanjutnya, yaitu asal-usul atau historis dari terlahirnya kebudayaan Bima ini. Nah, misalkan saya mendapat di riset saya ini atau di lapangan itu bahwa hampir dari 80% kebudayaan Bima, seni, kemudian ukir, arsitektur, dan lain halnya itu banyak terakulturasi dari tarekat gitu. Tarekat, paham-paham tarekat. Jadi dulu Bima ini adalah terminal untuk semua tarekat yang ada di Nusantara ini atau Hindia Belanda dulu ya, sebelum Indonesia gitu. Nah, seperti halnya Rimpu gitu. Rimpu ini dibawa oleh masyarakat Melayu yang bertarekat Sataria. Sataria ini adalah orang-orang Minang, kebanyakan adalah orang Sumatera gitu. Rimpu, kemudian mereka masuk, itu datang sejak pasca perang Bongaya di Makassar itu. Kemudian teraplikasi atau teraktualisasi di wilayah
Melayu, kemudian penerapannya sebagian penerapannya itu seperti penerapan Islam gitu, Islamisasi lah, Iya, iya. kita bisa secara garis besar Islamisasi gitu. Nah, banyak varian yang saya dapat di dalam dalam naskah-naskah juga, itu sangat membantu riset saya gitu. Seperti terlahirnya apa ya, waktu kalau nikah lupa sih, acara-acara nikah sebelum Oh, nikah, yang boloweki. boloweki seperti boloweki gitu. Boloweki, kapanca. Iya Iya, iya satu iya itu ya. ya, kita di sini kita bahas dulu ini boloweki itu Iya. gitu. Nah, tradisi ini sangat homogen di masyarakat Bima ini ya. Dimanapun masyarakat Bima, walaupun di luar Bima, di Jakarta, itu pasti adanya boloweki gitu. Sedangkan yang terrealisasi atau yang sekarang kita jumpai, itu orangnya kan duduk Berkumpul. pakai kursi segi empat gitu, tapi tidak mbolo kan dalam artinya bulat. Bulat. Oh ya, oke. Nah, saya berpikir kenapa dinamakan bolo gitu. Sehingga saya mendapat beberapa naskah ya, dari atau kita sebut di dalam Bima ini istilahnya fitua gitu, fitua ngaji tua gitu ya. Oh, ngaji ya. Iya, fitua ngaji tua gitu. Ya. Nah, tradisi mbolo ini tercipta dari tradisi penganut tarekat, ada yang namanya halakah. Halakah itu di mana semua jemaah itu membentuk bundar. Nah, dalam halakah itu akan ada diskusi atau dialog tentang permasalahan sosial, permasalahan agama, dan lain halnya itu dalam bolo itu gitu. Makanya sampai sekarang kita menyebutnya boloweki gitu. Boloweki atau bolo rasam, bolo dan selain sebagai halnya. Berarti boloweki itu tidak hanya untuk pernikahan aja ya sebenarnya ya. Iya. Jadi semua masalah yang ada di masyarakat itu, kalau misalnya kita mengumpulkan masyarakat itu, berarti bisa disebut dengan boloweki. Iya, betul. Berarti itu juga salah satu bentuk aktualisasi kita ya. Iya. Aktualisasi kita yang masih bisa kita lakukan dan masih kita lakukan masih bisa sekarang. kita lihat dalam kan salah satu bentuk aktualisasinya. Dalam zaman sekarang gitu. Nah, itu contoh-contoh dari historis kebudayaan gitu. Atau dalam hal ini mungkin bisa dikatakan adalah aktualisasi budaya gitu. Iya. Aktualisasi kebudayaan di mana kita mempunyai identitas tersendiri gitu, identitas daerah kita gitu, atau nation Bima gitu. Saya menyebutnya nanti di buku saya itu mungkin nation Bima, itu kebangsaan Bima gitu. Nah, memang lahirnya kebudayaan Bima itu pasti akan didampingi oleh agama gitu. Iya. Agama seiring, makanya kita banyak temui kebudayaan yang berkembang atau budaya-budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat, terutama di grassroots, itu seperti hadra, rabana, atau mungkin dalam hal ini yang paling menonjol aktualisasi kebudayaan kita itu yaitu ngaji itu. Apa namanya yang MTQ. Oh, MTQ, oke. Iya, MTQ. Ya. Nah, dulu kita memang mempunyai genetik, kenapa Bima itu sampai sekarang itu tetap juara gitu kan. Ya. Kita mempunyai genetik kori gitu loh. Nah, dulu ahli-ahli kori ini itu disebut waktu era kesultanan gitu, sebelum Indonesia. Dulu itu disebut Katib Karoto gitu. Dalam istana itu disebut Katib Karoto gitu. Nah, sehingga Katib Karoto ini memang tugasnya dalam lingkaran masyarakat itu dia melagokan ngaji gitu. Sehingga ada istilah lago ngaji ini, lago ngaji. Atau dalam lagu-lagu Rawam Bojo itu toko gitu. Kalau kepatu itu beda lagi? Mungkin kepatu itu adalah pantun. Oh, patu beda itu. lagi ya? Beda. Toko ini seperti ini loh. Toko itu kalau di dangdut mungkin cengkokan atau aksen. Aksen seperti sentu lah, sentu. Iya. Sentu sape, sentu. Ya. Nah, kalau dalam Rawam Bojo itu ada namanya toko gitu. Jadi ada toko kumben, toko tambora, toko kore. Setiap topografi itu berbeda-beda gitu. Nah, itulah kompleksitas dalam kebudayaan Bima itu sangat
sangat banyak. Iya, majemuk gitu, plural. Dia mengkanibal apa namanya? Iya, iya. Ya memproses masuknya budaya itu kemudian disaring ke kebudayaan mereka gitu. Nah kita lanjut apa tadi Korea. Kalau menurut Bapak, ada izin bertanya, apakah istilahnya kayak aktualisasi ini vibes-nya yang MTQ, Boleweki, apakah seiring berjalannya waktu, apakah istilahnya tuh vibes-nya tuh apakah masih kerasa? Kalau misalnya Iya. kayak Madero di zaman kecil dulu, vibes-nya MTQ itu benar-benar kita rasakan Iya. banget. Apalagi kerohaniannya lah istilahnya, Iya. keislamiannya tuh sangat berasa kalau zaman dulu. Kalau sekarang menurut Bapak masih berasa nggak sih vibes-nya MTQ, Boleweki dan sebagainya itu untuk di Kota Bima kita sendiri ini kira-kira masih berasa nggak? Kalau untuk yang udah apa namanya yang udah terorganik dengan Iya. masyarakat, mungkin MTQ itu vibe-nya masih ada ya, Masih. bolos sekalian. Sekarang kan bisa kita lihat siapapun yang tidak menghadiri Boloweki kan dia akan Iya. merasa malu. Betul. Atau bahasa Boya hau ade Tahu gitu ada, kan. ya pasti ada rasa ya. Iya, ada rasa. Nah, itu memang udah teraktualisasi sejak kecilnya gitu. Nah, yang paling saya lihat, yang mungkin saya takuti ke depan ini mungkin hanya pandangan saya ke depan ya, bahwa ini dalam sebuah aktualisasi budaya itu indikator-indikator yang paling besar itu adalah bahasa gitu. Bahasa Bima ya. Bahasa lokal kita Bahasa gitu. lokal ya. Sekarang bisa kita temukan penggunaan bahasa Bima itu semakin Betul. berkurang. Betul. Sekarang kita lebih banyak mendekatkan diri ke anak atau anak lah, contohnya di dalam lingkungan rumah tangga ya, itu banyak menggunakan bahasa Indonesia ya. Betul. Sehingga beberapa kata ya mungkin banyak yang hilang. Ya. Di generasi saya aja sambreka, tahu nggak sambreka itu apa? Sambreka. Itu saya temukan di kamus tua Bima itu ada sambreka itu bahagia gitu. Kita kan hanya senai, Iya, senang kan iya. sarapan dari Indonesia senang gitu. Iya. Nah, sedangkan dulu tuh orang tuh sambreka itu. Bahasa aslinya itu sambreka. Sambreka gitu. Sambreka itu adalah senang meluapkan hingga mendapatkan keberkahan gitu. Sambreka gitu. Nah, itu salah satu keyword yang mungkin udah hilang. Bahkan saya mungkin baru dengar tuh bahasa itu, Pak. Iya. Sambreka. Sambreka itu. Diha. Nah, yang seperti diha orang hanya bisa mengartikan diha itu keramaian. Ya. Sedangkan ada satu kalimatnya yang hilang yaitu diha rendano gitu. Itu untuk kemeriahan festival gitu. Jadi dulu setiap acara itu bukan rawi rasa tapi diha rendano disebut seperti demikian. Ya. Nah, itulah bahasa ini banyak sekali yang saya khawatirkan itu menghilang di zaman-zaman sekarang ya. Betul. Saya pernah traveling ke Jawa ya. Saya nonton konser yang sekarang lagi viral siapa ya? Caknan. Denny Caknan. Ya, Denny Caknan. Saya lihat waktu di Malang ya. Lagu Jawanya semua orang pasti tahu. Yes. Itu yang paling itu adalah bentuk aktualisasi yang. Dan Mada juga hafal lagunya. Iya, betul kan? Kita pun orang Bima itu mengaktualisasikan itu juga gitu loh. Iya. Nah di Jawa itu bahasa lokalnya itu sangat dipergunakan gitu, sangat difungsikan lah gitu, sangat difungsikan di ruang publik atau di ruang keluarga gitu. Nah Denny Caknan itu mungkin saya lihat sebagai simbol ketahanan budaya ya, iya, betul. Ketahanan budaya ya, atau dalam artiannya mempertahankan yang nilai masuk budaya, iya benar-benar dia menghambat budaya luar yang masuk ke dalam filter gitu. Iya, dia itu adalah bentuk filter ya seperti itulah gitu. Dan itu pengikutnya banyak banget itu. Banyak. Bahkan dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, menurut Mada tidak ada yang tidak tahu lagunya Denny Caknan. Dan itu berbahasa Jawa. Ya. Dan itu mungkin yang agak kurang di kita ya. Ya saya rasa itulah itu. Banyak saya jumpai juga saya tanyakan di rumah itu kamu menggunakan bahasa Gahimbojo
atau bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia itu. Kebanyakan dari 10 anak yang saya tanya itu mungkin 8 yang menjawab bahasa Indonesia. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya itu sangat Sayangkan ya. mungkin akan hilang tuh. Iya, lambat laun. Ya, lambat laun. Karena apa? Yang kita khawatirkan tuh hilangnya bahasa ini adalah hilangnya identitas kita sebagai Bima gitu loh. Sebagai Bima atau Dombojo ini gitu. Karena awal-awal terbentuknya Bima ini kan, atau awal-awal terbentuknya peradaban Bima ini kan adalah Gahimbojo ini yang Iya. membentuk. Basicnya ya. Basicnya Gahimbojo gitu. Dulu Bima ini mempunyai bahasa yang tersendiri gitu. Iya. Jadi di Bima ini wilayahnya tuh ada 2 kategori bahasa, itu ada Gahimantoi dan ada Gahimbojo gitu. Nah, Gahimantoi ini banyak serapan-serapan bahasa tuh dari bahasa atau istilahnya pengaruh ya, mungkin sekarang pengaruh bahasa Jawa. Nah, itu mungkin yang sekarang masih digunakan oleh masyarakat pegunungan Ya. Donggoele ini, Talawi, Sambori, Lambitu gitu. Nah, itu mereka menggunakan Gahimantoi gitu. Itu sangat mungkin agak keliru ya kalau mengatakan itu bahasa Sambori atau apa, itu mungkin agak keliru. Tapi dalam catatan itu mengatakan Gahimantoi gitu. Nah, kemudian terciptanya Gahimbojo ini itu kemudian datangnya kebudayaan baru itu. Jadi sejak Raja Bilmana dia pergi melakukan diplomasi dengan Sulawesi itu sekitaran abad-abad awal-awal abad 14 Masehi ya. Itu dia melakukan diplomasi, kerja budaya bersama, sistem-sistem pemerintahan dia belajar dari Sulawesi. Kemudian dia datang membuat peradaban baru ini, yaitu Mbojo ini gitu. Mbojo gitu. Akhirnya peradaban lama itu tuh sedikit-sedikit tergerus itu. Nah, makanya dalam Bima itu sangat identik dengan bahasa seperti yang tadi disinggung itu majalah Bodahu apa segala gitu. Karena bahasa ini adalah yang utama sekali memberikan arah pemikiran masyarakat gitu, atau komunikasi pemikiran selain komunikasi visual gitu. Nah, Gahimbojo ini dibentuk dengan aspek-aspek filosofis gitu loh. Makanya pelabuhan itu kita sebenarnya disebut lawa gitu. Lawa. Sedangkan dalam serapan bahasa Bima Lama, bahasa serapan Jawa, lawa itu kan gerbang gitu. Ya, pintu ya, Kak. Iya, pintu ya, gerbang. Kenapa dibilang lawa? Karena orang Bima ini pemikirannya terbuka gitu loh. Dibilang pelabuhan itu adalah dari semua masyarakat, orang-orang pedagang apa ya, datang itu membawa kebudayaan. Iya, betul. Kebudayaan masing-masing gitu. Masuk ke gerbang ini loh, ke lawa ini gitu. Ya. Nah, dari situlah orang-orang Bima ini banyak belajar gitu. Mereka welcome terhadap kebudayaan-kebudayaan yang masuk ini gitu. Seperti pesisir. Pesisir ini dia punya contoh kecil, dia punya budaya yang berbeda dengan budaya mungkin di Raba inilah. Di Raba ini. Kalau pesisir itu mempunyai tipologi masyarakatnya itu yang sangat bahasanya itu agak volumenya tuh agak besar gitu. Agak tinggi ya. Agak tinggi. Iya, agak keras ya. Agak keras gitu ya. Iya. Karena mereka banyak berinteraksi selain dengan alam, angin apa segala. Mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat yang lain gitu, masuk yang lain. Beda halnya kita lihat aja bahasa-bahasa masyarakat di Raba ini sangat slow gitu, slow, pelan. Beda kan bisa. Mada punya pengalaman waktu itu, Mada kan kebetulan kuliah di Jawa ya. Yes. Jadi orang Bima itu terkenal dengan suara yang sangat besar. Kan orang Jawa itu kan ngomongnya kan agak kalem ya. Jadi Mada dulu sempat dipanggil preman gara-gara dibilang orang Bima tuh suaranya kencang-kencang. Padahal sebenarnya kita tidak ada maksud untuk mengencangkan suara kita, sebenarnya tidak bermaksud kasar. Tapi memang kelihatannya seperti itu. Mungkin seperti itu juga ya maksudnya ya. Iya. Karena mungkin habitnya ya atau kebiasaannya yang membentuk itu. Jadi disitulah saya lihat, makanya kita juga kata-kata Bima ini, satu kata itu punya nilai filosofisnya yang sangat luas. Yang sangat luas gitu.
contoh lagi gitu. Bahasa kita tidak menyebut raja gitu, raja atau sultan. Ya. Kita tidak menyebutnya itu sebagai orang yang menundukkan kita loh. Kita memanggil seorang sultan atau raja itu tuh dengan istilah hawo gitu. Hawo. Di mana kita memanggil sultan ini hawo gitu. Nah, hawo itu mempunyai filosofi. Tahu nggak hawo itu apa? Hawo itu ini loh, kita duduk di atas keteduhan gitu, kesejukan gitu. Hawo, nggawo. Iya, nggawo, ya. Ya, hawo itu adalah kesejukan, meneduh, memberikan kenyamanan, melindungi kita dari terik matahari apa. Seperti yang kita. Tapi filosofinya raja tuh membuat kita tuh merasa sejuk di bawah kepemimpinannya beliau. Iya, betul. Seperti itulah. Bahasa itu mungkin sangat membantu untuk mengaktualisasikan budaya setempat gitu, seperti itu. Gitu. Oh, jadi gini Pak, maksudnya kan seiring sama perkembangan zaman nih, tadi menurut Bapak bilang ada ketakutan akan hilangnya budaya-budaya Bima seperti misalnya salah satunya bahasa. Menurut Bapak apa sih yang mempengaruhi sebenarnya sehingga akan terjadi ketakutan akan hilang-hilangnya budaya-budaya Bima seperti itu. Sebenarnya faktor yang sangat mempengaruhi itu apa sih Pak? Kalau dilihat dari era sekarang ya, era yang sangat digital gitu, semua digital atau apa. Yang paling banyak mempengaruhi yang saya amati di dalam ruang lingkup keluarga saya. Yang paling itu ini sekarang kita banyak langsung memberikan tanggung jawab smartphone itu kepada anak-anak gitu. Nah, memang sekarang itu guru yang terbaik guru keseharian anak-anak sekarang itu tuh adalah smartphone gitu. Yeah. Nah, mungkin dengan mereka menonton TikTok atau YouTube, jadi bank bahasa mereka, penyimpan bahasa mereka yang mereka konsumsi setiap hari itu kebanyakan bahasa yang digunakan oleh YouTuber, TikToker, semua apa gitu, bahasa lainnya itu. Sehingga apalagi di ruang keluarganya ini menggunakan bahasa yang seperti itu gitu. Nah, seperti itulah menurut saya. Jadi ya mungkin seperti ini, mungkin nanti Brida bisa memfasilitasi ada ada seorang content creator yang mengangkat bahasa-bahasa budaya Bima bahasa Bima pakai bahasa Bima. Mungkin nanti bisa kita, gitu kan ya. Sehingga anak-anak tuh mempunyai medianya gitu. Oh, ini media saya nih, Bima. Nah, ini medianya siapalah YouTuber ada segala. Jadi kita bikin literatur ya khusus untuk bagaimana mengembangkan bahasa Bima itu agar lebih dikenal sama masyarakat zaman sekarang, zaman now. Karena memang seperti saya sendiri juga paling banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Bima. Mungkin itu yang ditakutkan sama keresahan ke depan. Salah satu mungkin aktualisasi yang mempunyai potensi hilang itu adalah bahasa itu yang paling pertama gitu ya. Ya, jadi kami di Brida ini kan terutama di bidang riset, kami juga mengharapkan bahwa riset-riset ke depannya itu akan mengambil mengenai budaya-budaya. Makanya harapan saya, pemerhati-pemerhati budaya atau akademisi-akademisi lebih dalam mengkaji budaya kita. Jadi kan kita hanya mendengar cerita-cerita dari orang tua kita di zaman dahulu. Tapi kita tidak berusaha mengkaji lebih dalam bagaimana sih sebenarnya budaya kita, karena memang budaya Bima yang kita tahu, yang kita pelajari sebelumnya adalah budaya yang berdasarkan keislaman, di mana ajaran-ajaran keislaman itu tidak ada yang buruk. Kalau misalnya kita melaksanakan semua aktualisasi tersebut berdasarkan agama, pasti akan kembali ke perlakuan dan yang baik-baik, semuanya kembali ke yang baik-baik. Seperti misalnya di falsafah yang kita kembali lagi ke falsafah majalah Bedah Utuh, kan ada 5 mada baca falsafahnya itu Pak. Yang pertama adalah bagaimana kita menghormati orang tua dan guru. Terus yang kedua itu adalah bergaul selalu menghormati guru, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat.
terus menjaga sopan santun dan tata krama dalam bergaul, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan serta selalu bekerja keras. Dan itu sudah menurut Manu sudah mencakup semua lingkup aktualisasi diri yang harus kita tampilkan di masyarakat. Seperti itu. Apakah majalah Bodau ini masih bisa kita pertahankan di era digitalisasi sekarang, pengembangan iptek yang sangat luas? Apakah filosofi itu masih bisa kita pertahankan menurut Bapak? Kalau menurut saya, filosofi majalah Bodau ini kan yang saya ketahui hanyalah istilah juang. Ya mungkin lahirnya bersamaan dengan lahirnya daerah tingkat 2 Kabupaten Bima gitu. Jadi dia memang terlahir dari generasi 80-an ke atas ya gitu. Sehingga penerapan untuk deskripsi filsafatnya mungkin untuk generasi sekarang mungkin mereka agak ini ya mendengarnya mungkin agak itu terus itu varian tidak ada varian yang lain. Bukan seperti Jawa yang banyak pilihan-pilihan filosofinya yang terlahir dari naskah-naskahnya gitu loh. Nah, kita sebenarnya banyak sekali filosofi yang membangun pencapaian diri atau istilahnya motivasi, motivasi. Yang mungkin sekarang ini yang ada ya dari upaya pemerintahan mungkin itu waktu 2023 ya pernah lewat nggak di Gunung Dua? Sebelum masuk sebelum POM ada pelang besar yang tulisnya Ketada Purawi Matedi, Matedi Rawi Matada. Nah mungkin yang istilah atau kalimat-kalimat falsafah kebimaan kita seperti itu mungkin bisa diperbanyak loh gitu. Seperti halnya seperti itu gitu. Jadi seperti saya pernah kunjungi Bali. Saya mendapati di tiap-tiap pojok-pojok yang strategis di ruang hijau terbuka masyarakatnya itu banyak sekali terpampang kata-kata seperti itu. Bahasa daerah gitu. Ya, bahasa daerah gitu. Ya mungkin tidak hanya majalah Bodau lah gitu. Kalau masyarakat Bima hanya diberi pengetahuan majalah Bodau ini, ya otomatis juga akan hilang gitu. Karena satu kan gitu. Ya kalau banyak pilihan mungkin akan gitu. Sedangkan dalam naskah-naskah fiktual, naskah-naskah terdekat, itu banyak sebenarnya falsafah seperti ini loh. Ada falsafah nation kita atau falsafah asli. Dimanapun naskah-naskah itu pasti ada itu loh. Yang saya ingat ini, Kaleli Sebuah Mangge Setembe itu. Kaleli Sebuah Mangge Setembe. Nah itu setiap ada permasalahan masyarakat atau masalah masyarakat lainnya gitu. Jadi patokannya itu, rujukannya itu. Kaleli Sebuah Mangge Setembe gitu. Maksudnya Kaleli ini kan dan coba lihat di mana pohon kemiri kemudian pohon asam itu saling berdekatan gitu. Coba lihat. Jarang gitu, jarang loh. Mungkin nggak pernah ada kita lihat gitu. Tapi mereka bisa dipertemukan dalam dapur, satu wadah gitu loh. Seperti itulah falsafahnya gitu. Nah mungkin seperti inilah yang Brida Brida bisa menggali nilai-nilai falsafah moyang kita gitu, leluhur kita yang asli gitu loh. Kaleli Sebuah Setembe seperti itu. Ketada Purawi Matedi, Ketedi Purawi Matada gitu. Jadi itu salah satu bentuk upaya yang bisa kita ajukan ke pemerintah untuk bisa lebih membudayakan lagi apa saja yang ada di Kota Bima ini seperti itu ya Bapak ya. Ya Cina kan terkenalkannya akan falsafah gitu. Falsafah Ya kan? Iya. Seperti itulah gitu. Seperti itulah kita juga ya. Falsafah Bima juga ada. Insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah akan teraktualisasi oleh Brida gitu. Siap, insya Allah. Jadi mungkin kita bisa tarik kesimpulan. Menurut Bapak apa aja sih yang harus atau apa aja sih pesan Bapak untuk masyarakat di luar sana, Bapak
pemuda-pemuda, anak-anak muda di Kota Bima untuk menjaga kelestarian budaya dan mengaktualisasikan budaya tersebut di lingkungan Di sekitar lingkungan. maupun di lingkungan yang luas. Pesan Bapak seperti apa? Gini ya, kebudayaan ini kan dia sering bergandengan dengan zaman. Dalam artian banyaknya, kebudayaan ini berkembang seiring juga berkembangnya zaman. Perkembangan kebudayaan ini mungkin kita generasi kita ini mungkin akan lewat itu, akan muncul kebudayaan lama. Itu. Nah, yang paling sangat merawat kebudayaan yaitu kalau saya temukan dalam istilah-istilah Bima dulu tuh ngaji lobot tunti gitu. Ngaji lobot tunti. Ngaji lobot tunti. Ngaji itu bukan artinya kita baca kitab aja tuh. Ngaji itu baca gitu. Baca dan tulis. Dalam hal ini mungkin tanda kutip mungkin literasi. Iya, literasi ya. Kita menggalakkan literasi gitu. Literasi, baca tulis apa segalanya gitu. Mungkin dengan sendirinya kebudayaan itu akan terawat gitu. Mungkin itu hanya pesan saya, menggalakkan literasi gitu. Nanti kita akan bekerja sama untuk menggalakkan literasi itu, sehingga budaya Bima benar-benar akan berkembang dan bisa dikenal di masyarakat luas ya Bapak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Fahrul Rizky. Sama-sama. Sangat bermanfaat banget nih cerita-cerita. Jadi kita terbuka lah matanya bagaimana sih budaya Bima itu sebenarnya bagaimana mempertahankan serta mengaktualisasinya kan di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.